Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hari ini akan membahas tentang manusia sebagai makhluk bertuhan. Dengan saya sendiri Ahmad Ghazibul Khair dan 3 rekan saya lainnya. Oke, langsung aja ke poin pertama, yaitu karakteristik manusia sebagai makhluk bertuhan. Manusia adalah makhluk bertuhan di mana pola pemikirannya bertolak dari pandangan manusia sebagai makhluk yang homo religius. Homo religius tipe manusia yang hidup dalam suatu alam yang sakral, penuh dengan nilai-nilai religius dan dapat menikmati sakralitas yang ada dan tampak pada alam semesta, alam materi, alam tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Berikut adalah ciri-ciri manusia sebagai makhluk Tuhan, yaitu 1. Mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan yang diwujudkan dengan berbagai cara. Setiap manusia yang memiliki jiwa ketuhanan pasti akan mengakui keberadaan, kebesaran, dan keagungan Tuhan melalui berbagai cara seperti beribadah, sholat, puasa, dan berdoa. 2. Menyadari bahwa dunia serta isinya adalah ciptaan Tuhan. Manusia yang memiliki jiwa ketuhanan pasti sadar dan mempercayai bahwa alam semesta beserta dengan isinya merupakan ciptaan atau buatan dari Tuhan, sebagai bentuk dari bagian tanda kebesaran dan kekuasaannya. 3. Manusia dianugerahi akal dan budi yang dapat dikembangkan secara maksimal. Mereka diciptakan dengan kelengkapan yang tidak semua makhluk lain miliki, seperti memiliki akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan. Oleh sebab itu, manusia dapat membuktikan tanda dari keberadaan Tuhannya melalui cara berpikir yang nalar dan logis, dengan menggunakan akal, budi, dan perasaan mereka. Poin kedua, implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial. Dengan menyadari bahwa setiap manusia adalah makhluk yang bertuhan, hanya saja kepercayaan dan keyakinan yang telah diberikan Tuhan tersebut tetap dipertahankan atau tidak, maka implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial ada 4. Yang pertama adalah toleransi, yang kedua adalah tidak diskriminasi, ketiga adalah hidup humanis, dan yang terakhir adalah memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab. Poin selanjutnya, implikasi kebertuhanan dalam membangun pribadi mulia. Manusia memiliki kepribadian di mana ini merupakan salah satu pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Manusia yang memiliki kepribadian mulia senantiasa taat dan berbakti terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengikuti suri tauladan para nabi atau orang-orang yang rajin beribadah. Menurut Quran Surat Ali Imran ayat 139 sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab dalam website tafsir, tauhid dan keimanan merupakan pondasi utama yang ditanamkan dalam diri setiap muslim. Dalam membangun pribadi yang mulia, tentunya membutuhkan waktu, proses yang bertahap, niat dan usaha yang gigih, disertai istiqomah. Untuk menjadi pribadi yang mulia, kita harus mulai melakukan aktivitas yang positif, mulai dari hal-hal kecil sampai besar, seperti membaca ayat-ayat suci Al-Quran, memperdalam ilmu-ilmu agama, menjalankan kewajiban sholat 5 waktu dengan tepat waktu, belajar bersyukur, belajar bersabar, dan pembiasaan dalam diri untuk bertata krama yang baik. Poin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, berikutnya nih. Sekarang bicara tentang menjelaskan interpretasi kebertuhanan antroposentris. Tapi mungkin banyak nih dari kalian yang masih asing dengan kata antroposentris itu sendiri. Sebenarnya apa sih antroposentris itu? Kalau misalkan kita cari pengertiannya di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, antroposentris itu artinya berpusat kepada manusia, atau juga bisa diartikan sebagai humanisme barat yang menolak dewa, atau bisa juga diartikan sebagai memutuskan hubungan dengan surga. Jadi kalau kita artikan secara terminologi, antroposentris adalah sebuah pandangan atau anggapan bahwa manusia sebagai pusat dari semuanya. Manusia menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang paling istimewa. Terus kenapa sih ada paham atau teologi antroposentris ini sendiri? Seperti yang kalian baca di sini. Sebenarnya yang jadi sasaran teologi ini adalah eksploitasi wilayah kemanusiaan dengan berdalih peduli terhadap perubahan sosial, kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Mereka beranggapan bahwa teologi seharusnya tidak perlu membela Tuhan, karena Tuhan tidak butuh yang namanya belaan dari manusia. Karena itu teologi antroposentris ini lebih menjadikan manusia sebagai pusat segala sesuatunya. Urusan dunia ya urusan manusia,
dan gak ada hubungannya dengan perspektif ilahi, walaupun mereka tidak menolak hal-hal yang bersifat ilahi. Nah, sekarang kita bahas tentang konsep diri manusia Islami. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih, apa sih konsep diri itu? Kalau misalkan kita tarik dari pengertian tokoh luar, William Burroughs misalkan, ia berpendapat bahwa konsep diri sebagai the physical, social, and psychological perception of ourselves that we have derived from experience and our interaction with others, atau pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Nah, persepsi tentang diri ini boleh bersifat psikologis, sosial, dan fisis. Fisis itu artinya bersifat jasmani. Nah, contohnya apa aja sih? Yang pertama, sebagai hamba Allah. Menurut Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Misbah karya M. Quraisy Shihab, pada hakikatnya manusia dari tujuan diciptakannya yang paling utama adalah sebagai hamba Allah. Yang kedua, sebagai Al-Nas. Menurut Quran Surat An-Nisa ayat 1 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Misbah karya M. Quraisy Shihab, manusia juga disebut Al-Nas, di mana ini mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya atau di dalam hubungan lingkungan sosial. Di sini disebut juga manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, sebagai Bani Adam. Menurut Quran Surat Al-A'raf ayat 26 dan 27, sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Misbah karya M. Quraisy Shihab, manusia juga disebut sebagai Bani Adam sebagai keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Keempat, sebagai Al-Ihsan. Menurut Quran Surat Hud ayat 9, sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Misbah karya M. Quraisy Shihab, manusia juga disebut sebagai Al-Ihsan karena manusia dimiliki akal dan pikiran sehingga mereka mampu menguasai ilmu pengetahuan dan berpikir secara logis. Yang kelima, sebagai Al-Basir. Manusia juga disebut sebagai Al-Basir atau makhluk biologis sebab manusia dikaruniai raga atau fisik berupa tubuh yang tumbuh dan berkembang biak, sebagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup semestinya. Terakhir, keenam, sebagai Khalifah Allah. Menurut Quran Surat Sad ayat 26, sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Misbah karya M. Quraisy Shihab, di dalam pandangan Islam, pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau sebagai pemimpin di muka. Selanjutnya yaitu tugas dan peran manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Manusia memiliki kedudukan layaknya makhluk yang lain, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, penghambaan merupakan wujud dari ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah. Sebagai hamba Allah, manusia harus melaksanakan perintah-perintahnya seperti melaksanakan sholat, puasa, membayar zakat, serta menjauhi segala larangannya. Tugas khalifah adalah menjadi wakil Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi, menjaga keadilan dan kebenaran, serta menjadi teladan dan pemimpin yang baik bagi manusia lainnya. Karena Allah telah menyediakan semua yang ada di bumi untuk kesejahteraan manusia, sudah seharusnya manusia merawat dan melestarikan segala fasilitas dari Allah sebagai bentuk syukur sekaligus pelaksanaan peran kekhalifahan. Tugas kekhalifahan tidak harus selalu bermakna menjadi pejabat atau pemimpin politik, melainkan bisa dari lingkup kecil, seperti keluarga. Bahkan memimpin diri sendiri agar tetap berada dalam kebaikan adalah wujud pelaksanaan tugas kekhalifahan juga. Selanjutnya juga ada karakter-karakter positif dalam pengembangan diri sesuai dengan profesinya. Nah, apa sih sebenarnya karakter itu? Karakter yaitu sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Karakter yang positif merupakan suatu hasil dari proses penerimaan syariat atau ibadah dan muamalah yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah tentunya, serta bersandar pada Al-Quran dan hadis. Nah, yang pertama ada bahwa pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan kesadaran dan pengetahuan yang memadai. Menurut Quran Surah Al-Isra ayat 36, ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan berbagai hal tentunya harus disertai kesadaran dan pengetahuan. Tanpa adanya kesadaran dan pengetahuan maka akan muncul keburukan. Yang kedua, pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian. Seperti sabda Nabi, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Hadis Bukhari. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tentunya harus memiliki keahlian di berbagai bidang supaya dapat bekerja dengan maksimal. Selanjutnya juga ada berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Dalam Islam, amal dan kerja harus dilakukan dengan bentuk yang sholih, sehingga makna amal sholih dapat dipahami sebagai kerja sesuai standar mutu, baik mutu di hadapan Allah maupun di hadapan manusia.
Dalam bekerja melakukan sesuatu, manusia tentunya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal baik maupun hal buruk selalu dalam pengawasan malaikat. Serta terkadang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dilihat oleh manusia lainnya. Oleh karena itu, manusia harus melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. Tentunya, apa yang kita perbuat di dunia ini selalu diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti. Selain dengan adanya karakter positif, manusia akan memiliki kualitas dan produktivitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta. Ada dua ajaran dasar yang harus diperhatikan umat Islam terkait dengan etika lingkungan. Pertama, Rabbul Alamin. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Jadi bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia saja, tetapi Tuhan seluruh alam. Di hadapan Tuhan, semua sama. Semuanya dilayani oleh Allah sama dengan manusia. Kedua, rahmat lil alamin. Artinya, manusia diberikan amanat untuk mewujudkan segala perilakunya terhadap seluruh alam. Manusia bertindak dalam semua tindakannya berdasarkan kasih sayang terhadap seluruh alam. Jika makna Rabbul Alamin dan rahmat lil alamin difahami dengan baik, maka tidak akan merusak alam lingkungan. Menurut Muhammad Idris, ada 3 tahapan dalam beragama secara tuntas dapat menjadi sebuah landasan etika lingkungan dalam perspektif Islam. Pertama, ta'abud, bahwa menjaga lingkungan adalah merupakan implementasi kepatuhan terhadap Allah. Karena menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah manusia sebagai khalifah. Bahkan dalam ilmu fikih, menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan berstatus hukum wajib. Karena perintahnya jelas baik dalam Al-Quran maupun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan alam semesta. 1. Sikap hormat terhadap alam, respect for nature. Di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam. Sesuai dengan tujuan, maka sudah sewajarnya apabila Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan. Selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang mencangkup jagat raya yang di dalamnya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya, serta makhluk tidak hidup. 2. Prinsip tanggung jawab, moral responsibility for nature. Terkait dengan prinsip tanggung jawab, alam adalah tanggung jawab moral terhadap alam, karena manusia diciptakan sebagai khalifah penanggung jawab di muka bumi ini. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kenyataan ini saja melahirkan sebuah prinsip moral bahwa manusia mempunyai tanggung jawab terhadap alam semesta dan kelestariannya. Setiap bagian dan dari benda di alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan tujuan masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu berkepentingan atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam harus bertanggung jawab pula untuk melindunginya. 3. Solidaritas cosmic solidarity. Sama halnya dengan kedua prinsip di atas, prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Selain itu, dalam perspektif ekofeminisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dengan alam dengan semua makhluk lain di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solidaritas, perasaan sepenanggungan dengan makhluk lain. 4. Kasih sayang kepedulian terhadap alam, caring for nature. Kasih sayang dan kepedulian muncul dari kenyataan bahwa sebagai sesama anggota ekologis, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan dirawat. Sebagaimana dimuat dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahihah dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun Muslim yang menanam tumbuhan
atau bercocok tanam, kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.